Make up itu kebutuhan ya kalau aku. Jadi nggak cinta-cinta banget sih. Tapi memang seneng aja gitu. Tapi Teteh sendiri tuh banyak gak sih makeup di rumah? Koleksi makeup. Wah, kalau dihitung sih kadang-kadang juga suka beli-beli yang nggak perlu juga. Kadang-kadang beli sesuatu yang dipakai cuman sekali abis itu udah gitu ya, biasa lah ya, suka gitu nggak? Suka sih. Iya kan? Tapi kalau bisa dihitung tuh Teh, berapa banyak sih Teh? Maksudnya kayak mungkin bisa nggak sih selemari gitu? Apalagi Teteh kan tiap hari makeup. Kalau dihitung nggak pernah dihitung sih. Cuman ya tempat makeup tuh meja, terus ada kotak-kotak laci itu full penuh. Di atasnya juga full gitu. Karena disesuaikan sama kebutuhan aja sih. Yes, Biasanya make upnya apa tuh Teh? Lebih kayak seneng yang bold kah atau ke arah mana gitu? Oh enggak, kalau makeup aku enggak menghususkan di satu style gitu, karena kan sesuai kebutuhan. Untuk impersonate kadang-kadang juga apa tema-tema acaranya apa kita ngikutin, jadi kayak mengikuti tema acaranya aja gitu. Tapi yang paling favorit apa Teh? Yang favorit apa ya? Yang Yang favorit ya nggak make up, nggak capek. Malah lebih seneng natural Teh. Lebih senengnya ya kalau nggak make up lebih enak kan, nggak usah repot, nggak usah pasang bulu mata, softline gitu-gitu. Total kalau bisanya makeup berapa jam sih Teh? Pernah sampai 4 jam kok? Kalau enggak sih, kalau sampai 4 jam ya 2 jam lah sama ngeset rambut gitu. Itu sendiri Teh? Selalu sendiri. Aku mah nggak pernah di make upin. Cuman untuk momen-momen acara-acara tertentu aja. Dulu acara Abracadabranya Karen Delano, nah itu aku di make upin. Jadi bisa kehitung lah berapa kali di make upin untuk kebutuhan acara-acara tertentu gitu. Tapi makeup Teteh sendiri terbilang maksudnya bagus ya Teh, maksudnya untuk orang yang mungkin nggak ada, iya yang makeup sendiri tuh terbilang bagus. Atau Teteh tuh pernah les MUA nggak sih atau gimana gitu? Enggak les, cuman lihat cara orang make up aja gitu. Apalagi sekarang kan udah banyak bertebaran sosial media, video-video mau di mana-mana juga bisa, tinggal cari aja sih. Nggak susah sebenarnya gitu. Begitu, yang penting kitanya udah tertarik, minat. Kalau nggak tertarik, nah itu yang susah. Tapi kalau udah tertarik, terus dicoba, itu baru muncul hobinya tuh dari situ. Gitu. Soalnya biasanya gimana tuh Teh? Apanya? Kalau make upan yang dijadiin poin di setiap penampilannya apa? Yang jadi poin setiap penampilan aku pasti di mata sama shading hidung. Iya. Kalau mata gimana tuh Teh? Kalau mata tuh kayaknya mata tuh kayak misalnya sekarang nih mau temaannya kebayaan, aku bikin yang bold, yang bener-bener gede gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku mau impersonate Koreaan, ya nanti aku kasih kayak di bawahnya tuh jadi kayak kesan-kesan apa belok-belok Korea gitu, ala-ala kalau enggak duyin gitu. Jadi tergantung tema acara pokoknya. Tapi Teteh Teh kalau untuk hidung sendiri gimana Teh? Kalau untuk dari segi make upnya biasanya seperti apa tuh? Kalau dari hidung maksudnya apa? Ya di shading. Shading. Misalnya gini, aku tahu dulu kelemahannya tuh apa, besar di cupingnya nih. Berarti yang harus digelapin bagian mananya. Misal kalau aku pasti bagian cuping sininya itu paling digelapin kayak gitu-gitulah. Tapi Teteh sendiri nih, ada nggak sih makeup yang mungkin Teteh sampai sekarang kayak kok ini susah banget ya gue pakai gitu? Ada nggak sih Teh? Kayaknya nggak ada karena nggak dicoba mungkin. Kayaknya enggak sih, belum ada karena memang belum explore sampai ke makeup misalnya makeup karakter yang memang perlu latex lah segala macam. Nah itu belum dicoba. Mungkin kalau dicoba itu mungkin sulitnya karena kan belum pernah nyobain gitu. Tapi sebanyak itu makeup Teteh nih sampai full meja itu, ada nggak sih expired gitu Teh? Saking karena kan Teteh makanya yang pas dibutuhin aja. Kalau aku tuh gini, nentuin expired enggaknya itu dari aroma udah ketahuan. Aroma expired tuh beda gitu. Jadi misalnya ada produk yang aku udah pakai 4 tahun lebih, emang jarang dipakai, jadi tapi suka gitu. Akhirnya udah 4 tahunan lebih gitu, tapi nggak ada aroma expirednya. Begitu yang lain misalnya produk-produk apa, itu udah kecium tuh ada bau-bau expirednya, ya udah berarti itu expired gitu aja. Jadi Teteh cuma mastiin dari baunya. Dari baunya itu udah ketahuan sih. Tapi pernah nggak sih make barang yang masih kayak saking buru-burunya jadi kayak nggak ngeh kalau itu udah expired gitu? Pernah Oh nggak? enggak sih, hampir nggak pernah karena biasanya tuh memang juga suka ada beberapa momen yang aku buang-buangin
beberapa yang memang udah dirasa lama banget gitu. Akhirnya aku buang-buangin aja. Nggak mau dijual apa? Ya siapa juga yang mau, itu kan bekas juga gitu. Biasanya kan ada pre-love makeup gitu. Kayaknya kalau pre-love makeup enggak deh, enggak rekomen. Tapi make up untuk Teteh sendiri seberapa penting? Makeup pentingnya ya buat acara. Jadi kayak untuk impersonate itu penting banget. Untuk yang lain-lain kalau bisa mah nggak usah makeup. Berarti dari Itu menambah kepercayaan diri juga nggak? Oh iya itu pasti. Jadi kayak misalnya umur aku 15-20 tahun yang lalu kan kalau nggak make up pun juga masih aman gitu. Kalau sekarang misalnya celong-celong matanya udah kelihatan, kalau nggak pakai make up tuh kayaknya harus ditambahin deh bagian-bagian itunya gitu. Jadi buat kamuflase. Tapi apa aja tuh yang disamarin dengan Yang disamarin ini bawah mata, yang terutama yang bawah mata sama apa ya? Ya udah bawah muncul mawar. kerutan berapa tuh? Nah, kerutan belum ada tuh. Wih. Nggak tahu tuh Perawatan gimana. juga nih, selain make up berarti perawatan Sebenarnya juga dibilang perawatan juga bukan yang rajin gitu, yang perawatan yang rutin gitu. Kalau lagi mau, kalau enggak gitu. gitu. Ya kadang kan kalau terus pakai make up ada efek sampingnya. Nah kalau untuk Teteh sendiri ada nggak sih mungkin? Kalau aku diseimbangin aja, misalnya udah kebanyakan make up, make upnya udah tiap hari nih, diseimbangin sama pola makan, diseimbangin sama pola istirahat. Itu ketahuannya kalau misalnya pola makannya nggak bener, istirahatnya nggak bener, make up pun muka udah langsung kelihatan itu. Dari kulit muka tuh udah langsung aja kelihatan. Jadi kalau misalnya mukanya seger berarti makannya udah bener, istirahatnya udah bener, stresnya udah nggak ada gitu, kayak gitu-gitu. Ya tapi benar sih Teh, muka Teteh tuh masih terbilang bagus padahal Teteh make upnya tuh banyak banget kan Iya, tiap hari tuh setiap kayak hari. tebel banget terus tapi masih tetap terjaga. Berarti makan juga Teteh jaga ya? Ya harus diimbangin aja sama itu. Enggak setiap, maksudnya kulit kita tuh kan nggak setiap saat halus terus sepanjang detik, sepanjang jam, itu nggak mungkin. Jadi pasti dari perbedaan cahaya, dari perbedaan cuaca, itu pasti akan mempengaruhi juga. Jadi ya diseimbangin aja gitu. Nah terakhir Teh, kalau disuruh milih makeup atau nggak makeup Teteh lebih pilih mana? Ya mendingan nggak makeup lah. Berarti Teteh emang lebih pede nggak makeup maksudnya kalau bisa? Kalau keluar rumah ya makeup tipis. Sebenarnya tipis sih, makanya lebih senang di rumah. Aku lebih sering di rumah kan, karena di rumah nggak make up. Tapi make up seberapa berpengaruh untuk Teteh atau seberapa mengubah look Teteh gitu kalau dengan make up? Ya dilihat aja di konten-konten perubahannya tuh. Jadi ya memang power of make up tuh memang ada beneran gitu. Kalau respon dari suami sendiri kan biasanya suami kayak aku suka wanita yang natural dan Enggak, suami aku Kalau enggak. Teteh Suami aku suka aku. Makeup Jadi atau dia tidak? kalau lihat aku make up dia suka gitu. Jadi ngelihat perubahan-perubahan kayak tiba-tiba nanti aku jadi apa, tiba-tiba make upnya apa, tiba-tiba make upnya apa. Dia senang dikasih surprise sama make up aku. Jadi tiap kali aku keluar, misalnya keluar ruang wardrobe nih, dia udah tahu nih aku mau syuting. Keluar ruang wardrobe, oh look at you, sekarang ininya gayanya western ya. Tiba-tiba aku muncul lagi, nanti besoknya aku dandan ala-ala Korea. Oh look at you, kamu kayak ini Korea sekarang gitu. Dia suka nanya gitu. Ini apa temanya sekarang nih? Ini apa? Se-care itu. Support banget. Makanya nggak ada misalnya kamu mendingan jangan make up deh. Nggak pernah ada gitu. Itu dapetnya suami yang kayak gitu ya? Iya. Katanya kata nama Nose itu dari Kang Sule itu gimana? Itu sedikit. Nama Nose sih bukan dari Sule, nama Nosenya mah dari aku. Cuman karena dulu tahun-tahun 2005 kita mulai bareng-bareng itu sering ceng-cengan hidung kan. Kita kan sama-sama pesek gitu. Terus kayak dia manggil aku pesek. Nah aku tuh dulu namanya Rina itu selalu berubah-ubah sesuai dengan program TV. Jadi misalnya di program TV waktu itu aku sama Kidaus namanya jadi Rina Kidaus. Program TV-nya di API dulu, audisi pelawak TPI, namanya Rina Api. Karena nama grupnya Jurnal jadinya Rina Jurnal. Nanti masuk lagi di acara apa, aku jadi Dewi Caur waktu itu dikasih nama Rina Caur. Jadi kayak kok gue berubah-berubah mulu nih, nggak ada yang netep gitu. Akhirnya aku pikir apa ya, kasih nama biar maten gitu, biar paten aja gitu namanya. Terus aku pikir-pikir nama Rina apa. Orang kan banyaknya ngebahas hidung-hidung mulu kan.
mau Rina Hidung nggak enak gitu kayaknya, Rina Hidung nggak enak gitu, mau Rina Pesek kan udah ada Yati Pesek gitu, ya udah bahasa Inggrisnya aja apa nose kan, tulisannya nose, ya udah dipakein itu aja tapi disebutnya nose bukan nose gitu. Sempat nggak lama merasa nggak sih tuh? tersinggung gitu kak? Apanya? Panggil pesek atau nos gitu. Kayaknya enggak deh, karena yang ngomong juga sama-sama pesek. Oke, tapi sempat lama nggak sih teh untuk mengenalkan branding gitu? Iya iyalah sempat. Kalau sekarang tuh kan lebih cepet pakai sosial media kan. Kalau dulu kan butuh waktu berbulan-bulan lebih, bahkan pokoknya tiap ada tampil di TV aku minta request gitu, sama kan nanti ada template-nya gitu kan, nama, jangan Rina ini ya, jangan Rina ini lagi ya, jangan Rina ini, udah pakainya ini aja Rina Nose. Jadi itu lama waktunya dulu gitu.